Boleh? Kita berdoa ya teman-teman, Bapak Ibu yang Nasrani bisa mengikuti saya berdoa. Bagi yang Muslim bisa berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Saya percaya bahwa Tuhan yang hebat itu, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa itu hari ini ada di tengah kita dan siap mencurahkan kasih anugerahnya bagi kita. Amin. Kita akan angkat satu pujian. Pernah dengar lagu ini nggak? Rasakan kasih Tuhan. Ya. Nggak tahu. Oh ya. Atau selidiki aku. Oh, sedikit aku. Oke. Tadi sama-sama kita angkat pujian ini. Urapi kekasih hati kami sedang kecil di hari ini. Kami tahu Engkau mengasihinya, Engkau menyayanginya, dan karena itu Engkau mau memulihkannya, menyembuhkannya, dan membawanya masuk di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami pagi siang hari ini. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama berkata amin. Ya, puji Tuhan, shalom, selamat siang. Shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera bagi kamu. Amin. Tante Jenny, shalom. Shalom. Saya Ari ya namanya. Oke. Andri. Terima kasih. Bapak Ibu, Bu Jenny. Terima kasih Cik Clara, Bunda. Saya manggilnya Bunda Pak. Bunda Siska. Dan teman-teman semua, terima kasih. Manusia itu terdiri dari 3. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Jadi begitu Cik Clara waktu itu komunikasi dengan saya juga tidak mengerti seperti apa detailnya. Terus dikasih foto beliau ya, tidak mistis, tidak musyrik, tapi saya doakan foto beliau waktu itu. Nah ya, manusia itu ada 3, roh, jiwa, dan tubuh. Dan di dalam tubuh itu ada panca indera. Ada indera perasa, indera peraba, indera penciuman,
indera pendengaran, apalagi satu lagi Penglihatan. penglihatan. Itu manusia. Tadi saya dengar dari Bunda Siska, Tante Jenny ini inderanya sehat, mandi, ya kan, ganti baju. Itu tidak ada di mereka yang punya masalah yang sama dengan beliau ini. Oke, berarti masalah tubuh tidak apa-apa. Dan hari ini saya dengan teman-teman Pak Yunus, Bu Yunus datang lihat fisiknya sehat, baik, sukacita malah. Tadi waktu saya datang pertama, banyak orang ternyata gitu, masuk lagi dia. Nah, gitu. Saya satu orang bilang banyak orang, nggak apa-apa. Berarti tubuhnya baik. Nah, masalahnya dia adalah ada di jiwa dan di roh. Nah, jiwa itu ada pikiran, pasti pikirannya ini menggambar apa? Mana-mana, pasti. Yakin tadi cerita apa? Hari ini dia dengerin saya, puji Tuhan dalam nama Yesus. Yesus. Ada namanya perasaan. Perasaan ini yang tadi Bunda Clara di depan ngobrol dengan saya namanya kepahitan. Nanti kalau Anda baca Yesaya 61, saya nggak akan baca karena saya akan fokus dengan wayang ini, singkatnya aja. Nanti Tuhan akan membangun reruntuhan yang berabad-abad. Itu abad-abad itu yang kami menyebutnya kutuk, Bunda Siska. Kutuk itu bisa dari keturunan ketiga keempat sebelum beliau. Dari bapaknya, kakeknya, kakek buyutnya, itu bisa berakibat kepada beliau hari ini. Apalagi tadi saya mendengar sedikit kesaksian, karena ini ada konten jadi saya tidak sebutkan, dia juga pernah mengalami siksaan fisik. Dan saya yakin itu tidak cuma soal fisik, karena pasti perasaannya juga kena, pikirannya juga kena, lalu itu mempengaruhi di dalam jiwa ada yang namanya kemauan. Kemauannya menjadi ya jadi nggak mau gitu kan, nggak mau apa misalnya nggak listrik mati ya nggak mau, gimana usaha gimana, terus halaman kotor nggak mau, itu berarti ada masalah dengan jiwanya. Lalu ada yang namanya roh. Manusia itu, Tuhan itu kan roh, ya kan, nggak bisa dilihat tapi bisa dirasa, itu Tuhan. Jadi menyembah Tuhannya itu dari roh. Nah, saya yakin karena masalahnya ada di jiwa, yang akan kita lakukan hari ini, dan saya mau beritahu Bapak Ibu hari ini, pelayan ini nggak akan berhenti sampai di sini. Nggak bisa, nggak akan berhenti di sini. Satu hari pulang selesai terus dia nggak begitu. Seperti Bunda Siska minggu lalu ke sini, sekarang ke sini lagi, minggu depan bisa jadi ke sini lagi. Sampai kapan? Sampai dia dipulihkan. Ya, itu kan, itu karena dia punya. Sebab dia ada isinya juga. Kalau dalam puasa Indomie, makan Indomie, masak sama pokok Indomie. Iya. Jangan pikirin. Tuhan suruh pakai Indomie, masak Indomie ya. Oke. Jiwa itu adalah area peperangan. Saya menyebutnya bahasanya agak ini ya, peperangan. Disitulah Tuhan mau dimuliakan atau setan yang akan bekerja di situ. Nah, hari ini kita akan berdoa. Mohon maaf, kami juga mempersiapkan diri untuk hari ini, dan saya berdoa hari ini bukan karena kami, bukan karena Bunda Siska, bukan karena teman-teman pakai selempang bagus-bagus ini ya kan. Saya nggak pakai. Kalau pakai nanti gimana ya kan? Tapi karena Tuhan. Amin. Jadi hari ini kita akan menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sembahyang kepada Tuhan. Ya bersyukur, puji Tuhan, mungkin beberapa dari Anda juga puasa. Jadi mungkin dengan puasa itu, kalau dalam niat Nasrani, puasa itu ada beberapa jenis kuasa, ada beberapa jenis setan, ada beberapa jenis kasus harus didoakan dengan doa dan puasa. Bunda Siska. Dan saya puasa. Saya puasa beduk tadi, karena jam 12 saya makan. Dari kemarin saya puasa. Khusus untuk nanti. Jadi Alkitab berkata ada, Yesus pernah bilang begini, untuk jenis ini, saya nanti baca sendiri di kitab Injil, harus dengan doa dan puasa. Saya tidak mengerti situasi Tante Jenny, tapi waktu lihat fotonya, saya bilang sama Bapak Ibu sahabat saya ini, Rabu puasa ya? 25. Itu 25. 25. Asik. Saya bahasa Inggris juga. Oke. Itu 25. Jadi apa yang akan kita lakukan hari ini? Saya bukakan satu ayat ya, mohon izin, ada di dalam ayat Alkitab. Bapak Ibu yang Nasrani bisa buka ayat ini, Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Matius 18 ayat 19, firman Tuhan begini berkata, 18 dan 19 ya. Aku berkata kepadamu. Oke, ini Tuhan Yesus ngomong. Lalu
bisa di silent aja nggak apa-apa. Tulawin. Ya, mari kita buka Matius 18 ayat 19. Bapak Ibu yang ada Alkitab pada handphone yang ada Alkitabnya boleh, tapi kalau nggak ada dengerin apa yang saya sampaikan. Firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 19 berkata begini, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Kalau di Android dikasih warna merah, ini berarti omongan dari Tuhan Yesus itu. Aku berkata kepadamu, berarti Yesus berkata, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi kalau hari ini kita berdoa, percayalah surga mendengarnya. Amin. Oke. Ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang, kita berapa orang? Tolong dihitung. 10 ya. Berarti ini lebih dari 2. Ya. Jika 2 orang daripada, artinya 2 orang saja, apalagi 10 gitu. Ya, oke. 10%. Ya. Oke, ini kita ke Holy Bible deh nanti. Oke, Tante Jenny, shalom. Shalom dulu, bilang shalom dulu. Oke, sip. Kita mengucapkan demi Zatra. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini, di 2 saja, kita 10. Sepakat, katakan bersama sepakat. Katakan sepakat. Sepakat buat apa? Meminta apapun juga. Katakan apapun juga. Termasuk kesembuhan beliau, termasuk pemulihan beliau, termasuk kesehatan beliau. Itu termasuk dalam apapun juga. Makanya disampaikan banyak begini Oke. dan saya Tante Jenny, shalom. Salam rumah sakit Siloam. Siapa Siloam? Itu Siloam, bukan shalom ya. Siloam. Perhatikan, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Akan dikabulkan. Ayo sepakat sama-sama, akan dikabulkan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di dalam nama Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Hebat, Tuhan yang Maha Esa, berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kuasa apapun, setan apapun, jenis penguasa jahat manapun, hari ini ada Yesus di sini. Hari ini ada Tuhan di sini. Jadi apa kalau yang terjadi? Bisa minta ini aqua botol. Nggak diminum ya. Ini misalnya air botol ini putih. Lalu saya beli Nutrisari. 2000. Ya 2000 ya Nutrisari. Atau kopi atau apa. Begitu dimasukin kan jadi kuning, hijau, hitam dan sebagainya kan. Tapi begitu, minta maaf Bunda Siska, saya ngajian Bunda Siska ini. Saya kasih ini lagi, tuang lagi, lama-lama ini akan juga jadi putih. Kopi itu akan keluar, Nutrisari itu akan keluar. Ini dulu Tante Jenny. Ini Tante Jenny dulu. Kalau ada kopi masuk, ada teh masuk, ada Nutrisari masuk, ada apa lagi? Cafe Make masuk, ada Amer, campur Amer, anggur merah semua masuk. Tapi begitu nanti ada air lagi, maka dia akan dibersihkan lagi. Amin. Jadi caranya bagaimana? Kita desak itu keluar, semua yang di dalam dia. Kita suruh itu pergi, semua yang ada di dalam dia, dengan kuasa nama Tuhan. Ya, katakan amin. Amin. Saya tidak datang sendiri, saya datang bersama Tuhan. Amin. Raja Daud pernah ketemu Goliat, ya kan? Jalut. Kalau di Al-Quran, Daud ketemu Jalut hanya dengan 5 batu pengumban ketapel, Goliat roboh. Waktu itu Daud ngomong apa? Kamu boleh besar, kamu boleh intimidasi, tapi aku datang bersama dengan nama Tuhan. Aku datang dengan nama Tuhan sementara. Mari hari ini Bunda milenial yang luar biasa, harusnya ada yel-yelnya Bunda nanti.
itu kita datang bukan kita datang dengan kasih, good. Kita datang dengan beberapa benda tadi saya lihat, perhatian itu bukti kasih kita. Tapi satu poin yang penting dari semuanya adalah kita datang bersama dengan Tuhan. Nah hari ini biar nama Tuhan dipermuliakan. Oke, puji Tuhan, itu saja sharing saya. Kita akan berdoa. Nah di dalam Alkitab Yakobus pasal 5 juga ada doa yang harus menggunakan minyak. Hari ini saya bawa minyak. Ini minyak biasa, bukan minyak yang sudah apapun, tapi begitu minyak ini kita doakan, ini adalah media, alat untuk kita menguduskan. Di bait suci, bait Allah di sana, di Yerusalem sana, semua benda itu dikuduskan dengan minyak urapan supaya layak untuk kita beribadah, menyembah kepada Tuhan. Goreng. Ayam goreng. Goreng Oke, iya. Puji Tuhan. Saya suka umur, jadi suka ke bawah umurnya dia. Oke. Saya akan menggunakan minyak ini hari ini. Tante Jenny, shalom. Ya, oke. Shalom dong, shalom. Shalom 5. Oke, shalom. Shalom 5. Dia tahu shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera bagi kamu. Jadi dia mengucapkan damai sejahtera buat saya. Coba sama Bunda Siska shalom. Shalom. Ni Homa yo. Oh ini Oma. Jadi saya akan doakan pakai minyak ini. Ini Bapak Ibu, ini bukan benda keramat, ini bukan terus kita karena minyak ini bukan. Ini hanya media, ini hanya alat saluran Tuhan untuk rumah ini. Jadi saya minta izin nanti mungkin kami saja yang mendoakan rumah ini. Lalu nanti baru kita akan doakan beliau. Ya kan? Rumah sebelah kosong. Iya, kosong. Ya. Banyak menunggu. Rumah kosong itu Kosong dan pernah ada yang meninggal di sana. Dan oke. Ya. jalan cukup. Kalau rumah kosong biasanya ada yang jagain orang-orang lain, makhluk lain. Kalau orang menyebutnya astral. Gitu ya. Tapi apapun itu, kita udah datang dengan nama Tuhan. Ya. Pasti kita menang, pasti kita bisa, pasti kita mampu, pasti semua hal itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, Tapi kalau rumah ini sudah beres, baru yang tinggal di rumah ini beliau. Ya. Beliau ini banyak banget pergumulan. Ya, terlalu banyak. Nanti kalau dia udah sehat sadar boleh, kita akan tahu apa yang dia rasakan. Mungkin kita nggak akan mampu semampu dia kalau kita menghadapi seperti dia. Saya dari keluarga yang normal, bapak ibu ada, dan saya masih ada. Saya menyaksikan bapak ibu saya meninggal dalam keadaan baik dengan keluarga yang baik. Dari sisi keluarga aja beliau sudah punya masalah, belum dari sisi pribadi. Dia punya peristiwa-peristiwa traumatis yang nanti akan butuh waktu untuk kita menyelesaikan. Tapi hari ini, terima kasih untuk teman-teman ini luar biasa. Terima kasih untuk Bunda Milenial. Ini adalah pintu gerbang untuk pemulihan beliau. Beliau dulu dipulihkan, baru nanti keluarganya. Ya. Kalau nanti beliau udah pulih, silakan Bunda Milenial bawa dia ke gereja terdekat yang paling baik, yang bisa menerima dia apa adanya, beribadah di sana, melayani di sana, bertumbuh secara rohani di sana. Kalau saya jauh-jauh, tempat saya jauh, Glodok saya. Tapi carikan tempat yang bisa melayani beliau. Oke? Ya. Ini hanya minyak biasa. Saya juga punya persediaan di rumah. Dan memang saya bawa hari ini saya untuk berdoa. Saya akan doakan nanti minyak ini dulu. Izinkan nanti Pak Yunus pemimpin boleh bantu. Nanti kita akan urapi rumah ini. Ini rumah ini satu lantai, dua lantai? Satu aja sampai C aja. gudang belakang tadi Sampai ya. belakang. Mungkin Bunda Siska atau Clara boleh. Ya. Kita akan doakan. Nggak usah terlalu tegang Bu. Tuhan itu maha besar. Katakan maha besar. Maha besar. Maha besar itu berarti di atas segala-galanya. Ya. Maha pengampun, maha penyayang. Namanya saja maha. Jadi setan sebesar apapun,
kuasa kegelapan sejahat apapun, intimidasi iblis seberat apapun, Dia Tuhan yang maha besar. Amin. Maha itu lebih besar dari besar. Dari yang paling besar, dia lebih besar lagi. Itu Tuhan. Jadi hari ini kita datang dengan Tuhan yang maha besar. Sekali lagi Bunda Siska, ini adalah pintu gerbang untuk pemulihan beliau. Ya. Berarti masih akan ada step-step selanjutnya yang harus kita lakukan. Ya. Jangan berhenti di sini. Kayak ini rumah, Tante Jenny, gak dikosongin gitu ya. Kita nggak segera masukin dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, dengan nyanyian rohani, dengan hal yang baik, nanti dimasukin lagi. Itu maksudnya. Itulah sebabnya kita harus mengisi dia terus sampai jangka waktu tertentu dia kuat, dia punya kerohanian, dan dia bisa berjalan sendiri dengan iman. Oke? Ya. Terima kasih untuk dukungannya. Mari kita sama-sama berkata sepakat. Sepakat. Sepakat dan sepaket. Sepakat dan sepaket. Oke, kita sepakat. Namanya Jenny doang. Jenny apa namanya? Jenny Hartono. Hartono. Namamu Jenny apa? Jenny Hartono. Shalom. Coba. Jadi panggil. Shalom. 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 Coba bilang salam sama semuanya nih. Protestan ya. Sama semuanya salam gitu. Salam. Ayo salam. Angkat tangan. Kalau di Katolik salam down. Oh ya, boleh. Salam. Damai Tuhan. Bersama. Iya kan ini biasa gini. Saya kalau gitu. Benar. Dia benar. Damai. Salam. Enggak pernah Beda Katolik. Katolik. Iya. Nah, Protestan. Mungkin channelnya saya juga dekat gini cara itu lah. Udah gini aja deh. Berarti salam damai. Salam damai. Salam kenal ya kalau dia shalom. Shalom, ya. Sama. Nah, itu terjemahan ya. Oh, Bahasa jadi Indonesia. orang Protestan, yang Katolik kan yang Katolik. Dia Oke. apa? Guru Oke, ya. Katolik kan. Kita teman-teman yang lain mungkin jaga beliau dulu, jangan berdoa untuk rumah dulu. Beli makanan dulu. Oh iya, jam makan belum Iya. makan ya. Iya. Bro, kita berdoa dulu. Kita angkat satu lagu dulu ya. Shalom. Urapan